Halo semuanya, apa kabar? Sehat dan bahagia? Hadir kembali saya Amina Chandra di acara Goes akan berbagi informasi wisata. Amina juga berharap di sepanjang bulan Agustus tahun ini, karena kita sudah berada di akhir bulan Agustus, semoga saja kegiatan teman-teman juga lancar-lancar saja dan mungkin teman-teman yang aktif mengikuti berbagai perayaan-perayaan selama bulan Agustus. Nah, selain 17-an, mungkin teman-teman yang juga mengikuti wisata perjalanan yang unik dan menarik, mungkin juga bisa dibagikan dengan kami di acara RTI ya. Oke, di hari ini dalam acara Goes, Amina akan memberikan informasi berkaitan dengan wisata sepanjang bulan Agustus di tahun 2025 ini. Walaupun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mulai dari sebelum Agustus atau juga sesudah Agustus akan terus berlangsung, dan di hari ini Amina sudah merangkum kegiatan wisata sepanjang Agustus di tahun 2025 ini ya. Mulai dari Taipei, di mana kegiatan ini juga merupakan kegiatan anual, acara yang paling romantis. Bagi teman-teman yang suka dengan acara bernuansa romantis, setiap musim panas, jadi tidak perlu diragukan lagi, festival musim panas di Tatauchen juga tempat yang tidak boleh ketinggalan. Dan festival musim panas Tatauchen tahun ini diawali pada tanggal 6 Agustus berlangsung hingga 30 Agustus. Festival yang menghadirkan suasana musim panas disemarakan dengan berbagai konser musik yang sangat menarik yang digelar di dermaga Tatauchen setiap minggunya. Untuk pertunjukan pembuka diawali dengan 6 Agustus menampilkan konser dari musisi ternama, kemudian para pemusik, musisi seniman secara bergilir mereka mengubah tepi sungai Tatauchen menjadi sebuah konser akbar. Puncak festival musim panas Tatauchen tahun ini dengan acara penutup akan berlangsung pada tanggal 30 Agustus. Kira-kira dengan tema yang Amina artikan adalah cinta datang pada waktu yang tepat. Dengan menampilkan pertunjukan kembang api berdurasi 480 detik dengan cakupan luasnya 800 meter yang akan menciptakan letupan-letupan romantis di jantung kota Taipei. Dan tahun ini juga berkolaborasi dengan beberapa tokoh kartun dari Pixar seperti dari Toy Story, ada Woody, Buzz Lightyear, beruang Lotso dan lain-lain yang akan ditampilkan di jalanan Tatauchen. Dan di sepanjang tepi sungai ini, di mana karakter-karakter tersebut yang juga ditawarkan untuk berfoto akan menampilkan suasana yang sangat luar biasa, memberikan nuansa yang menyenangkan. Dan baik menikmati konser atau menyaksikan kembang api, jalan-jalan di kota tua sambil menikmati nuansa bernostalgia, kemudian juga berfoto, tentunya merasakan nuansa romantis, pesona romantis di kota Taipei. Oke, untuk yang selanjutnya juga adalah festival yang tidak boleh terlewatkan setiap musim panas dan berakhir hingga sekitar bulan September. Dan saatnya untuk acara tahunan terbesar untuk di kota New Taipei, Festival Ukiran atau Bangunan Pasir Internasional Fulung untuk tahun ini kembali mengangkat tema populer Disney dengan pameran bangunan pasir yang bertajuk Disney Summer Fun Fest. Lebih dari 15 pematung pasir dari internasional diundang untuk membuat berkisar 45 bangunan pasir tematika, dan 40 pasir tersebut yang disesuaikan dengan karakter-karakter karya klasik dari Disney, Pixar dan lain-lain. Dan total menampilkan lebih dari 80 karakter populer, mulai dari Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Stitch dan lain-lain. Dan tentunya untuk wisata ini tidak hanya bagi anak-anak saja, tetapi untuk segala kalangan, baik orang tua, muda maupun anak-anak. Tahun ini bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-30 untuk Toy Story, sebuah bangunan besar berskala sangat besar yang terinspirasi dari Toy Story 3 dibuat secara khusus dengan ketinggian mencapai 8 meter.
dan ada karakter Woody, Buzz Lightyear yang juga diubah menjadi superstar di dalam bangunan pasir tersebut. Tentunya acara yang sangat menggemaskan ini mengajak keluarga bersama dengan anak-anak mereka untuk pergi berwisata air, bermain di pantai, menikmati suasana musim panas dan menyaksikan matahari terbenam. Teman-teman, untuk Festival Bangunan Pasir Internasional Fulung, lokasinya ada di Pantai Fulung, Distrik Kongliao di New Taipei City yang berlangsung sejak 24 Mei hingga 30 September mendatang. Kemudian festival yang tidak kalah menarik, festival diperuntukkan khusus bagi anak-anak, yaitu Festival Seni Bermain Anak Internasional di Ilan yang digelar setiap tahun berkisar pada musim panas. Walaupun untuk tahun ini yang sudah berakhir pada tanggal 17 Agustus lalu, dan ini merupakan kegiatan tahunan aktivitas musim panas bermain air yang klasik di Taman Air Sungai Tungsan. Dan tahun ini ada yang spesial, yaitu ada Snoopy Duck Karet yang pertama ditampilkan di lokasi ini, sehingga bisa menghasilkan fotogenik yang bisa membuat para pengunjung mengabadikan momen tersebut. Kemudian tempat ini mereka yang bisa bermain air di musim panas, kemudian di malam hari juga bisa jalan-jalan di pasar malam sekitarnya, diantaranya adalah pasar malam Luotung pada malam hari. Oke, selanjutnya ada kegiatan yang sangat menarik yang bertajuk Our Sea Chill Festival yang digelar di Taichung dan memasuki dengan pesta yang sangat meriah. Our Sea Chill Festival ini yang mengundang berbagai band-band musik ternama mulai dari Mango Jam dan lain-lain. Mereka yang tampil yang akan membuat para pengunjung bergoyang dari siang hari hingga malam hari. Tentunya di sini juga akan tersedia tiket, kemudian juga ada beberapa voucher-voucher yang menawarkan para muda-mudi untuk mendengarkan musik, konser musik di Taichung Seaside Park yang berlangsung pada tanggal 23 hingga 24 Agustus. Dan ini juga merupakan kesukaan dari para generasi muda. Selain mereka yang bisa mendapatkan konser musik, mereka juga bisa menjelajahi toko-toko lokal sekitar. Kemudian dari tiket masuk mereka bisa dijadikan voucher untuk berbelanja dan menikmati hidangan khas lokal, kios makanan yang juga ada, serta festival musik yang tidak hanya sekedar pesta musik, tetapi juga merupakan perpaduan yang sempurna antara panggung atau pertunjukan di atas pentas dengan basar, dan di mana para pengunjung bisa mendapatkan keseruan yang ada. Berikutnya dari Taichung kita beralih ke Yunlin. Yunlin dengan sebuah kegiatan Yunlin E-Sport Party yang sudah memasuki tahun keempat, menghadirkan kompetisi video game di segala kalangan usia di Yunlin. Tahun ini tidak hanya menampilkan kompetisi e-sport, tetapi juga menggabungkan pengalaman virtual realitas berupa sport atau olahraga yang memungkinkan semua orang, baik itu orang tua, anak muda, anak-anak, untuk ikut berpartisipasi. Dan beberapa permainan-permainan utama yang sangat populer juga mengajak para wisatawan, pengunjung atau juga para peserta yang ikut berkompetisi untuk ikut meramaikan suasana ini. Nah, selain kompetisi profesional, acara ini juga menghadirkan area interaktif seperti zona VR, forum e-sport, dan pesta film, mulai dari pemula hingga para ahlinya. Dan ada sesuatu yang sangat menggemparkan sekali bagi semua orang, bisa mengajak keluarga, anak-anak untuk ke Yunlin merasakan teknologi dan permainan game terbaru. Sebenarnya Amina juga mungkin karena usia ya, jadi untuk e-sport ini Amina tidak begitu paham dan masih merasa ragu mengapa anak-anak bisa tergila-gila dengan permainan e-sport tersebut. Karena faktor usia Amina dan mungkin Amina yang tidak paham teknologi atau tidak paham dengan permainan game tersebut. Kemudian Amina juga kerap kali melihat di beberapa titik-titik seperti di TMS Taipei Main Station atau di dekat RTI seperti di MRT Yuanshan pada saat mereka menggelar acara untuk permainan-permainan game ini. Banyak sekali anak-anak muda, anak-anak pelajar sekolah
Mereka menenteng tas belanjaan yang bergambar karakter-karakter dari tokoh game tersebut, atau itu boneka dan lain-lain. Banyak pernak-pernik yang mereka dapatkan, ya mungkin dengan berbelanja. Nah, Aminah juga tidak tahu ya. Hanya saja Aminah menyadari bahwa terjadinya perbedaan gap yang cukup besar sekali. Sementara Aminah sukanya hanya permainan-permainan tradisional seperti lompat tali atau bermain gundu dan petak benteng yang tidak menghabiskan banyak uang. Oke, kita kembali lagi dengan acara-acara festival di sepanjang tahun ini untuk bulan Agustus. Yang berikutnya adalah festival anime yang populer kembali. Tahun ini juga terdapat 19 zona foto tematik yang menampilkan karakter-karakter dari serial populer seperti Demon Slayer dan lain-lain. Jadi bagi penggemar kartun animasi, mereka akan dimanjakan dengan foto-foto tersebut. Kemudian masih ada film-film kartun lainnya seperti Attack on Titan dan lain sebagainya. Dan tentunya juga menawarkan beberapa produk-produk diskon dan hadiah. Oke, lokasi dari festival animasi atau toko kartun yang berlangsung di Dream Mall di Times Plaza di distrik Shenzhen yang ada di kota Kaohsiung. Selanjutnya adalah Festival Balon Udara Internasional yang ada di Taitung. Dan tahun ini memasuki ke 15 tahun walaupun sudah berakhir. Untuk tahun 2025 ini digelar pada tanggal 5 Juli hingga 21 Agustus. Yang spesial untuk di tahun ini adalah berkolaborasi dengan tokoh Doraemon atau tokoh kartun yang sangat populer di seluruh dunia. Memperkenalkan balon udara panas yang berbentuk Doraemon raksasa tapi tetap imut ya. Balon udara Doraemon raksasa tetapi masih super imut, dan kemudian juga warga atau pengunjung bisa menumpangi atau naik ke balon udara tersebut. Kegiatan tersebut yang juga diramaikan dengan konser cahaya di malam hari, ada pertunjukan kembang api dan juga drone. Dan yang terakhir adalah kegiatan Penghubei Rhapsody yang berlangsung sejak 8 hingga 23 Agustus. Kegiatan ini dapat disebut sebagai Festival Kembang Api Penghu dan Penghu International Beach Rhapsody untuk acara musim panas yang paling meriah di pulau-pulau terpencil. Dan juga akan menampilkan 4 sesi musik yang berbeda, mulai dari balada, musik rakyat atau juga finestyle, kemudian juga musik-musik techno dan juga berbagai musik-musik klasik, band indie elektronik hingga musik-musik karakter kartun yang akan ditampilkan meriah oleh DJ maupun penyanyi populer. Dan acara yang menarik ini ditampilkan secara penuh dan maksimal yang juga akan menghadirkan berbagai bazar makanan kuliner, juga kegiatan-kegiatan yoga di pantai, kompetisi cosplay dan lain-lain. Kemudian juga diisi dengan berbagai permainan atau kegiatan interaktif yang memberikan keseruan bagi para pengunjung. Dan di Penghubei Rhapsody yang berlangsung sejak 8 hingga 23 Agustus ini sepenuhnya menikmati musik karnaval musim panas di pantai dan juga di bawah langit biru. Tentu sangat mengasihkan sekali ya. Ya teman pendengar, informasi Aminah bagikan adalah sebuah rangkuman kegiatan yang berlangsung mulai dari musim panas dan berlangsung terus hingga bulan Agustus atau juga mungkin lebih dari bulan Agustus. Beberapa kegiatan yang sangat menarik di mana sangat cocok sekali untuk berbagai kalangan usia, mulai dari wisata yang paling romantis di Tatauchen, Festival Musim Panas Tatauchen yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang. Kemudian juga ya Festival Bangunan Pasir Fulung yang berlangsungnya hingga tanggal 30 September mendatang. Dan Festival Seni Bermain Anak Internasional di Ilan adalah sebuah aktivitas bermain air dan festival musim panas yang klasik di Taman Air Sungai Tungsan yang sudah berakhir sejak 17 Agustus. Kemudian juga di Taichung Seaside Park ada kegiatan Our Sea Chill Festival menampilkan beragam konser musik. Lalu di Yunlin dengan e-sport party, kemudian di Kaohsiung dengan karakter-karakter kartun yang ditampilkan kembali dan juga mengajak kaula muda untuk berbelanja.
Kemudian di Taitung dengan Festival Balon Udara Internasional Taiwan yang memasuki tahun ke-15 tahun ini dengan karakter Doraemon yang raksasa tetapi tetap imut. Kemudian di luar pulau adalah Penghubei Rhapsody yang menampilkan festival kembang api yang mempesona. Demikian teman pendengar informasi Goes Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini. Semoga saja menghibur dan sampai jumpa.